Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Good afternoon, Miss. How have you been? I'm fine, thank you. How about you, Miss? Alhamdulillah, I'm very well, thank you. Okay, so before we start our lesson today, let's pray together with saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so now I will check your attendance. I will call you one by one. Please raise your hand and say present or I'm here if I call your name, okay? Okay, Miss. Aditya? Present, Miss. Okay. Aisyah? Present, Miss. Anissa? I'm here. Ayesa? Present, Miss. Benita? Present, Miss. Alhamdulillah, all of you are attending this class today. Okay, before we are going to the next material, I will ask you, what did we learn on the last meeting? Anyone still remember? Okay, Ayesa. On the last meeting, we learned about present continuous tense, Miss. Okay, good. So now we are going to learn to the next material. Anyone know what is material that we are going to learn today? Not yet, Miss. Okay, so now look at this book. What is the difference between the book in the right and the book in the left hand? I think the size is different, Miss. Okay, right, you're right. What is the difference? The book in the right hand is smaller than the left hand. Okay, good job. Ya, betul ya, buku yang ada di kanan itu lebih kecil dibandingkan dengan buku yang ada di kiri kanan saya. Betul, jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ya, degree of comparison ya. Tingkatan dari perbandingan tingkatan. Okay, so now open your book on the page 108. Ya, buka buku kalian ya, halaman 108. Silahkan dibaca dulu. Ya, jadi degree of comparison itu adalah jenis perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan menggunakan kata sifat untuk perbandingannya, ya. Menggunakan adjektif sebagai perbandingannya. Okay, the goal of the learning today, after you learn about degree of comparison, you will able to identify the social function, structures, linguistic elements, and also you will able to use degree of comparison in our daily activities. Oke, jadi degree of comparison itu merupakan perbandingan ya, untuk membandingkan biasanya yang digunakan itu kata sifat ya, untuk membandingkan orang, benda, ataupun hewan seperti itu. Nah, ada 3 jenis perbandingan di dalam bahasa Inggris. Ada positive, comparative, and superlative. Okay, look at the slide. Ya, jadi positive form itu digunakan untuk membandingkan hal yang sifatnya sama. Bisa orang, bisa benda, ataupun hewan. Strukturnya itu S, adjektif S. Nah, contohnya Woody, S smart, S Jenny. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu comparative form, yang biasanya itu digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya itu tidak setara atau tidak sama. Nah, strukturnya itu ya, jadi ada 2 cara untuk membentuk comparative form. Yang pertama yaitu dengan menambahkan R di belakang kata sifat, kemudian diikuti dengan than. Ya, karena komparatif itu biasanya diartikan dengan lebih, misalnya lebih menarik, lebih bagus seperti itu. Nah, ya, for example, my house
is bigger than Lina's house. Ya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan more diikuti dengan adjective dan than. For example, this question is more complicated than the last question. Ya, jadi soal ini lebih rumit dari soal sebelumnya. Nah, itu cara yang kedua. Jadi ada menambahkan, yang pertama dengan menambahkan er, kemudian diikuti dengan than. Yang selanjutnya yaitu menggunakan more dan diikuti dengan adjektif, kemudian than. Nah, untuk menggunakan er itu yang suku katanya yang terdapat satu suku kata. Kalau menggunakan more itu yang lebih dari satu suku kata. Seperti tadi ya, misalnya complicated. Complicated itu kan lebih dari satu suku kata. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu superlative form ya. Nah, superlative form ini digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih, baik tempat, orang, benda, ataupun hewan. Nah, strukturnya itu dengan menambahkan st di belakang kata sifat dan menambahkan the sebelum kata sifat. Nah, contohnya, Budi is the tallest student in the class. Itu cara yang pertama ya, dengan menggunakan menambahkan est di belakang kata sifat dan menambahkan the. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menambahkan the most di belakang kata sifat adjektif. Contohnya, Rina is the most beautiful student in the class. Nah, itu digunakan untuk apabila terdapat 2 atau lebih suku kata. Okay, so now open your book on page 120. Here are what we will do. First, listen and repeat the conversation after me, okay? Okay, Miss. Okay, let's start. I think Bono will win the race. I think Bono will win the race. I think so too. Bono is thinner but stronger than Gani. Gani is bigger but weaker than Bono. I think so too. Bono is thinner but stronger than Gani. Gani is bigger but weaker than Bono. Okay, good. The second one. Are Dini and Danny really twins? They don't look like twins. Are Dini and Dani really twins? They don't look like twins. Yes, they are twins. But you're right. They don't look like twins. Dini is taller and plumper. And Danny is shorter and thinner. Yes, they are twins. But you are right. They don't look like twins. Dini is taller and plumper. And Danny is shorter and thinner. Okay, good. So now I will divide you for 2 groups. Jadi baris sebelah kanan itu membaca dialog percakapan yang ketiga, ya. Grup A sebelah kanan membaca dialog yang A dan grup B yang sebelah kiri membaca dialog yang B. Understand? Understand, Miss? Okay, good. So far, is there any questions? I have a question, Miss. Okay, Ayesa, please. Miss, kalau comparative itu kapan kita menggunakan more sama kapan kita menggunakan er? Okay. Do you understand? I understand, Miss. Thank Okay, you. good. Okay, for the next activities, I will ask you to make group, ya, yang terdiri dari 4 student in a group, ya. Jadi kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Ya, jadi di sini saya akan membagikan soal, ya, pertanyaan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Ada positive form, comparative form, dan superlative form, ya. Grupnya dibagi ini aja ya, 4 orang ini hadap-hadapan, bangku yang pertama, kedua, ketiga, 4.
yang baris ini juga ya. Ya silakan soalnya diambil. Okay, have you finished? I'm finished, Miss. Okay, good. Now we will correct your word together. So group 1, please read your question and answer. Dan kemudian dilanjutkan dengan grup 2, grup 3 dan seterusnya ya. Baca soal dan diikuti dengan jawaban kalian. Okay, good. Oke, sekarang kumpulkan lembar jawaban diskusi kelompok kalian. Oke, I think all of you have good understand. Sampai sini sudah paham semuanya? Paham, Miss. Okay, good. Before we close our class, we are going to review about the material that we have learned today. Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai apa? Degree of comparison. Ya, jadi ada beberapa tingkatan ya. Tadi ada berapa? 3, Miss. Ya, apa aja? Positif, superlatif, komparatif. Iya, betul. Ya, jadi ada 3 yang kalau positif itu yang membandingkan yang sifatnya sama, kalau yang komparatif itu yang sifatnya berbeda ya, atau yang bisa dibilang itu lebih. Dan kalau superlatif itu digunakan untuk membandingkan secara keseluruhan ya, atau bisa dibilang kalau dalam bahasa Indonesianya itu yang paling. Seperti tadi yang sudah kita bahas. Ya, ada contohnya juga. Okay, for next week, I will give you homework ya. Pair work aja. Berpasangan ya dengan teman sebangku kalian. Please make simple dialogue based on the material that we have learned today, yaitu mengenai degree of comparison ya. Jadi tugas kalian adalah membuat dialog mengenai yang di dalamnya itu mengenai degree of comparison ya. Kemudian besok maju berpasangan ke depan ya untuk mempraktekkan dialognya. Did you understand? Understand, Miss. Okay, good. Okay, I think that's all for today. Before we close our lesson today, let's pray together with saying Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you for your attention. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.